Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dari beliau. Dan Pak, Ibu, dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga adik-adik atas perkenannya hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Sebagaimana kita tahu, acara ini kita adakan sebagai ajang silaturahmi di antara jamaah dan umat muslim di Taman Kebayoran ini. Setelah sebulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan kita lulus, kita anggap hari ini kita sebagai, kita buka pada acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita adakan ini akan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Ketua DKM kepada Bapak Bupati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT, bahasanya pada hari ini kita semua masih bisa diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah, yaitu berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah bisa menghadiri undangan dari pengurus, yaitu acara silaturahmi dalam rangka selesainya bulan Ramadan dan Syawal pada tahun 1445. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ibadah kita yang kita lakukan mudah-mudahan Allah terima dan dilipatkan dengan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita salurkan terhadap Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya
Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita bisa hadir di tempat ini di rumah Allah dalam rangka silaturahmi pasca Ramadan antara Nizar alumni pesantren Ramadan. Jadi sesama alumni butuh akur. Biasanya kalau satu alma mater itu erat kaitannya, konco belakang. Itulah fungsinya kita bersilaturahmi. Kemudian selawat berserta salam disampaikan kepada manusia Allah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai dengan hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita berada di dalam barisannya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Purwadi LC lulusan Sonet. Jadi C-nya itu sebenarnya dibacakan. Jadi kalau bahasa Inggris itu huruf C itu kadang-kadang dibaca buka. LC lulusan Kidul. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Banyak sekali hal-hal positif yang di masa-masa kepemimpinan beliau di DKM ini. Oleh karena itu kita harus lanjutkan ya, bila perlu sesuai dengan keputusan kementerian terbaru bahwa sesuai dengan SK Kepala Desa harus 9 tahun. Sekarang Kepala Desa 9 tahun bos, ya kan? Nah, jadi kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan 9 tahunan itu mencapai dan sekalian. Tapi insya Allah paling banyak pahala menjadi ketua itu paling banyak pahalanya. Amin. Iya. Gimana? Hati-hati juga, biasanya yang paling banyak dosanya juga. Kalau dia benar, kalau bagus, banyak pahalanya. Ya. Tapi kalau udah nggak benar, itu yang paling berat itu dosanya itu yang ketua. Tapi insya Allah selama mimpin masjid, insya Allah senantiasa dalam kebenaran itu. Kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan beliau selalu senantiasa sehat, panjang umur, mudah rezekinya, dan senantiasa sehat walafiat, dan selalu bermanfaat, khususnya bagi lingkungan Masjid Nurul Ikhwan. Kemudian serta kita hormati juga beserta jajaran DKM tentunya yang mirip-mirip lah pahalanya. Jadi jajaran DKM itu mirip-mirip pahalanya. Kata Allah, ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu salah satunya adalah orang-orang yang tanda-tanda orang beriman kepada Allah. Oleh karena itu kita pastikan secara zahir, secara kasat mata dari ayat ini, insya Allah yang jadi pengurus DKM insya Allah orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin. Oleh karena itu nanti dari berikutnya nggak usah nolak jadi DKM, jadi bidang itu bidang kebersihan, ayo tugas. Bidang apa aja terus, ya. Karena secara zahir Allah katakan di nama yang perlu masuk ke Allah dimana bila Allah yang berakhir. Jadi pengurus DKM itu sudah ketahuan beriman kepada Allah dan hari akhir secara zahir. Sudah terpoin. Kemudian ya, sama-sama kita hormati, saya banggakan para pemerintahan, RT, RW, dan tentunya jajaran pemerintahan yang hari ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena memang tidak ada iklim catatannya oleh Pak Nizar. Bingung kita mau menyebut siapa nih. Jadi yang disebut ya yang ingat aja.
Pak Ustaz, Pak Nizar sama Pak Badi aja yang disebut, ya, karena itu yang sering ngomongin anak. Itu yang disebut. Kemudian ibu-ibu yang tentunya mudah-mudahan senantiasa dalam ketakwaan dan kebaikan yang hadir pada hari ini. Baik, jemaah rahimahumullah, kita fokus saja sambil santai, tidak usah terlalu tegang, ya, karena sebulan penuh kita sudah tegang berpuasa, ya, sebulan pun kadang tela, kadang tepat, kadang oleng. Alhamdulillah, sekarang kita setelah lulus, ya, dari madrasah, dari pesantren Ramadan kata Pak Nizar tadi, ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah rahimahullah, mengenai silaturahmi. Hari ini kan kita silaturahmi. Kenapa kita harus silaturahmi? Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu berasal dari kata silah. Silah itu artinya menyambung, mengikat kembali, menghubungkan dengan erat. Artinya silah itu artinya. Sedangkan kata rahmi atau rahim menyambungkan hubungan. Ini berasal diambil dari kata rahmah. Rahim itu berasal diambil dari kata rahim, ya, nama dan sifat Allah. Namun di sini nama dan sifat Allah yang tentunya, ya, menjadi sesuatu yang baik yang ada di dalam diri manusia. Tentu manusia Allah Maha Penyayang, dan makhluknya juga memiliki kalimat sifat yang sayang, kasih. Tapi kalau Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Oleh karena itu silaturahmi artinya menghubungkan, mengikat kembali sesuatu, ya, agar sesuatu itu menjadi penyebab timbulnya rasa kasih, rasa sayang, rasa rahmat, rasa rahim. Jadi itulah silaturahmi yang hari ini kita laksanakan. Yang kedua, silaturahmi itu perintah Allah. Silaturahmi perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah, nggak ada kata izin. Sebagaimana RW kata RT kalau mesen di grup mau kerja bakti, ada aja dia izin. Sorry teh, izin dulu, ada tugas negara, macam-macam alasannya tuh. Tapi kalau sudah perintah Allah nggak ada izin, nggak ada nego, harus dikerjakan. Itu pentingnya itu. Itulah beda antara RW dan Allah. Jauh sekali kita makhluk dan Allah Khalik. Kalau RW, kalau RT bilang kerja bakti, ada yang izin dan ada yang pura-pura izin. Begitu di-share, insyaallah besok kita akan kerja bakti untuk membersihkan masjid karena kita akan mengadakan silaturahmi Syawal. Sudah mulai itu di grup. Sorry teh, izin dulu, masih tugas negara. Yang betul-betul tugas. Ada yang kedua, pura-pura tugas. Ya. Yang ketiga, cari-cari tugas. Tetapi kalau perintah Allah wajib laksanakan. Kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat di ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kewajiban kita untuk menjaga ikhwah, menjaga ukhuwah adalah kewajiban sebagaimana kita melaksanakan kewajiban yang lain. Karena ini perintah Allah. Dan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga silaturahmi. Oleh karena itu silaturahmi fungsinya,
kalau memang seandainya nanti ada yang salah ya selama kita berhidupan di masyarakat, kemudian ada yang kemudian kurang, ada yang kemudian tidak mengenakan, ada perselisihan, ada pertengkaran, ada perdebatan, ada sesuatu yang kemudian meregangkan, kata Allah, wa aslihu baina akhwaikum. Dengan silaturahmi itu ya, fa aslihu, kita perbaiki ya, kerenggangan, kesenjangan ya, pertengkaran, perselisihan yang ada. Artinya apa? Ya, silaturahmi itu memperbaiki hubungan. Jadi silaturahmi itu perintah Allah, sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Jadi kalau menurut teori Quran, kalau kita berdiam diri, apalagi sambil menunggu, itu potensi surah Arab saraf mata itu mengendor. Dan kalau sudah saraf mengendor, ya, dia akan mulai kurang. Kalau sudah mulai kurang, ya, ada potensi untuk mengantuk terjadi. Agar kemudian tidak ngantuk, satu, banyak gerakan. Terutama kalau ada makanan, berbanyak gerakan-gerakan. Agar tidak ngantuk. Kita di dunia waktu kajian, santai aja, yang penting masuk. Kalau nggak masuk kita pasang. Ya, jadi berita Allah. Yang kedua, apa manfaatnya? Apa keutamaan apa? Fadilah dari silaturahmi itu. Ya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sarrah an yubsata rizqi wa an yunsa'ala fi asari wa yusur rahim." Ini syarat-syarat yang hafal semuanya artinya. Kalau hadisnya insyaallah satu dua hafal. Kalau artinya insyaallah semua hafal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dibanyakan, dipermudah rezekinya, maka satu, ya, orang-orang yang ingin mempermudah rezeki mungkin selama ini istirahat, apalagi habis mudik, semua serba dalam keadaan kekeringan, ya kan? Dompet kering, dengan persediaan rumah kering, beras sudah mulai menurun, makanan tidak lain dan tidak bukan abon dan telur, belum bisa, agak mewah sedikit karena baru hari ini tanggal 1. Itu pun pas libur lagi, kantor libur, jadi belum bisa dicairkan, kering. Tetapi jangan sampai jiwa kita juga kering. Oleh karena itu, agar kemudian jiwa kita tetap dalam keadaan apa? Ketakwaan, kedamaian. Ini udah dompet kering, habis mudik, ya kan? Perbaiki motor, perbaiki mobil, belum lagi cicilan banyak, belum lagi arisan belum dibayar, belum lagi nanti arisan RT juga ada, belum lagi cicilan gamis. Dengan ibu-ibu kan banyak seragamnya, lagi ibu-ibu pengajian, ibu Mas Taklim. Pengajian itu warnanya biru, pertemuan RT hijau, pertemuan yang lain lagi nanti putih. Alhamdulillah, bapak ini jadi penting banget ya. Yang terima kasih bapak-bapaknya, emaknya harus taklim, apa semuanya beda. Kuning, putih, bapak-bapaknya Jumat, mau lebaran puasa, lebaran haji, itu aja, itulah bedanya bapak. Yang penting bahagia. Gak usah dipikirin, biar bapak-bapak aja pikirin. Gak usah pikirin, ambil aja. Yang penting bapak-bapak aja pikirin.
Jadi yang satu utamanya apa? Ya, memperbanyak rezeki. Contoh sekarang ini real contoh. Ya. Karena kita datang ke sini tambah rezeki kita. Ya. Minimal kita bisa minum Cleo. Roti. Nah, itu rezeki nggak? Sama roti khazanah apa? Apa mereknya? Nah itu. Cuman karena berhubung saya sudah ceramah tadi lupa nggak sempat makan. Nah, jadi apa? Memperbanyak rezeki. Kedua, ya, wa anyun sa'alahu fi asari, memperpanjang usia. Fal yasil rahim, maka sambunglah, hubungkan kembali silaturahmi itu sama dengan persaudaraan, sama dengan pertemanan. Ya. Artinya apa? Begitu kita perbaiki silaturahmi, ya, perbaiki hubungan kita, maka insya Allah pertemanan kita juga akan baik. Ya. Nah, kita harus banyak teman, Pak Bu. Ya. Artinya apa? Banyak teman, banyak rezeki. Benar gak? Banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, panjang umur. Kalau kita punya banyak teman, insya Allah begitu main, begitu kita mampir, nongkrong, kemudian lagi masuk, saya sering gitu. Ya. Karena sering banyak teman, banyak kenalan. Ya. Begitu mampir di Lada Sonat. Udah kosan bebek, udah kosan apa, istri sama anak, lumayan banyak udah kosan. Ketemu DKM, tapi bukan waktu itu bukan Pak Guru. Nggak usah sebutkan orangnya, dia sebelum kelihatan di sini. Begitu ketemu, ya. Kalau nggak DKM ya minimal jamaah Nurul Ikhwan. Gitu. Ustaz, apa kabar? Ya. Karena kita nggak hafal namanya ya, jadi kadang-kadang kita itu orang itu kita kenal tapi lupa namanya. Kayak kenal aja. Nurul Ikhwan, Nurul Ikhwan. Kita berapa kenal, udah begitu makan semuanya. Bapak mana sehat? Masya Allah, sehat. Mana aja saya bertemu dia. Biasalah kalau ustaz itu orang libur, ustaz tak libur. Contoh sekarang ini, ya. Orang gawe libur kita Ustaz gak libur. Nanti siang ini ngisi uang, sore nanti di Al-Makmur uang jajan. Oleh karena itu apa kalau Ustaz lagi ngisi itu apa namanya? Minimal airnya bawa ke sini, nggak usah. Udah ada ya. Udah endorse ini maksudnya ini. Jadi kalau kenal begitu kita kenal, oh masya Allah siapa? Ada berusaha mengingat siapa ya. Tapi jangan sampai kemudian kawan sakit hati kita iya oh masya Allah. Begitu kita mau kasih pusat jangan aman sama. Oh benar janganlah. Kita kan pura-pura jaga ini juga dong. Ya kan? Oh jangan aman sama. Oh satu. Banyak teman banyak. Kedua, banyak teman, ya, banyak ketika kita bersilaturahmi dengan teman panjang umur kita. Kenapa? Panjang umur di sini maksudnya bukan kemudian 100, 200, 300 tahun. Siapa yang mau hidup 300 tahun? Ya. 70 tahun aja udah keriput. Ya. Bagaimana kalau 150 tahun, 200 tahun? Ya. Itu udah jadi apa itu? Bumi. Ya. Kulit bukan lagi keriput, itu di atasnya keriput lagi, keriput kupuk apalah. Nah bukan itu maksudnya Anda. Yang dimaksud kemudian panjang umur itu ya, banyak yang doa. Oleh karena itu harus banyak teman. Nah kalau cuma satu, yang doakan cuma satu. Ya kalau dia mati
relasi. Jadi bisnis orang bisnis nih banyak relasi. Makanya orang bisnis itu positif pikirannya. Wah ini calon customernya. Apa? Membawa orang positif. Begitu juga kita. Ya pertemanan itu jangan kemudian kita pilih-pilih. Kayaknya kalau lihat ekonominya nggak usah. Jangan. Alah cuma ketua DKI. Udah. Apalagi bidang kemudian boleh. Jadi nggak usah pilih-pilih. Ya. Kita itu berteman itu seperti ya, perusahaan atau seseorang pembisnis itu bertemu dengan kliennya, bertemu dengan customernya. Wah, kalau ada peluang. Tentu kalau berbisnis peluangnya cuan, peluangnya duit, peluangnya keuntungan. Tetapi kalau silaturahmi peluang pahala. Oleh karena itu jangan nilai-nilai. Yang doang nggak diusahakan. Akhirnya sampai sekarang satpam di depan itu cuma tahu mukanya, namanya kagak kenal. Ada nggak yang begitu? Nggak usah ngaku, malu-maluin. Silaturahmi. Agar apa? Agar dipanjang yang melangkah. Yang ketiga dipermudah urusannya. Dipermudah urusannya. Pak Pur, saya tadinya mau bikin KTP nih. Ada kenalan dengan camat? Loh, nggak boleh. Cari kenalan camat. Padahal sebelum KTP itu nggak nyari-nyari, kenalan aja males. Tapi begitu mau bikin KTP, ada kenalan nggak Pak Pur? Oh ada ustaz. Cuma jadi masalahnya begitu kita di sono, di sono pura-pura gak nah itu susah. Pak Pur yang mana Pak? Saya pura-pura jatuh. Padahal dia tahu. Jadi, udah cukup. Apa memang sengaja biar cepat selesainya? Ya kan intinya itu poin yang terakhir itu yang Pak Nizam itu ada WA saya. Sebenarnya acara inti itu acara yang bertajuk ramah tamah dan makan siang. Intinya kan itu. Ini bukan di mana ini, ya kan? Sebagai apa namanya? Menunggu waktunya. Biar ada lapar-lapar dikit. Jadi kalau lapar itu makanan rasanya enak. Tapi kalau kenyang, makanan yang ada yang paling enak biasa aja. Tapi kalau lagi lapar makan sama luar biasa. Oke ya. Nah jadi permudah urusan. Jadi Allah itu akan permudah urusan antum. Kalau apa? Kalau antum jadi silaturahmi antum banyak bersaudara, banyak kenalan, ibu-ibu juga permudah urusannya, enak misi dan hutangnya. Tidak, kalau nggak kenal, kalau nggak baik urusannya, hutangnya dimales. Tidak. Apalagi nggak kenal. Tapi kalau kenal, tas ada. Waduh, ini suami dulu aja. Kenapa juga kenal? Kenapa? Karena Allah permudah urusan. Begitu mau bikin SIM begitu juga. Cari-cari kenalan di Kapolres. Ya. Begitu datang masuk, waalaikumsalam Ustaz, masya Allah. Ada apa nih? Kita dijemukin. Gitu. Ya. Kalau nggak kenal, begitu saja. Datang ke sana, begitu baru masuk pintu, mau bikin apa Pak? Mau bikin SIM, siapkan KTP dan duit Pak. Langsung siapkan KTP dan duit. Ya saya ini jelas ini media di kampung saya. Ya. Ada yang begitu calon-calon itu kan. Tapi bukan polisi ya, polisi mau bahaya. Oknumnya aja yang kadang-kadang ada ngeselin. Polisi masuk bahaya. Ahlan. Jadi permudah urusan. Itulah manfaatnya silaturahmi. Kemudian memperbanyak jaringan. Ya kan? Begitu kita silaturahmi, begitu ngobrol-ngobrol, ternyata ada bisnis. Kayaknya kita bulan Ramadan ini, ayo kita bikin gorengan yuk. Kan udah ketahuan tuh mana favorit gorengan, bakwan, risol, lontong. Itu tuh. Kan apa? Silaturahmi. Dia datang ke dunia. Nah, bagaimana PR-nya kalau sudah terlanjur
gesekan-gesekan. Ya. Sudah kemudian silaturahmi itu sudah terputus. Bagaimana cara menyambungnya? Satu, yang pertama adalah kita datang orang yang kemudian bermasalah yang apa yang kita renggangi, itu yang kita merasa kita ada masalah, itu datangi minta maaf. Yang pertama. Ya. Makanya habis Ramadan itu kita salam-salam. Ya maaf ya. Nah, cuman kalau kita punya kerendahan dengan seseorang, kudu datang. Nggak cukup broadcast di WA group. Minta maaf mohon maaf lahir dan batin. Kata benar, lisan pernah salah ucap, mata pernah salah lihat, tangan jauh menjawab. Izinkan kami mengucapkan minal azim wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, keluarga dan istri dan keluarga. Nggak cukup begitu. Kadang-kadang ketua DKM yang benar, di mana ketua DKM jadi contoh. Habis itu selesai, enggak begitu. Silaturahmi itu datang, jabat tangan. Kalau ada salah, ungkapkan kesalahan. Mohon maaf RT, kemarin waktu pas pemilihan saya jelek-jelek RT, karena saya waktu itu nggak senang. Dulu ya, nggak senang RT. Habis kalau kita kenal, kita ternyata orang tua lain. Apalagi setiap lebaran saya dikasih sarung. Jabatan ada masalah dia. Sama kemarin yang merusakin korban saya juga. Ya, bukan kesalahan. Ya. Agar apa? Kalau kaitannya dengan hati cukup dengan minta maaf istighfar kita selesai. Tapi kalau kaitannya dengan barang, misalnya di DKM nih, ya, atau siapa yang jadi pejabat desa, datang kepala desa minta maaf. Kepala desa saya datang sini mohon maaf, dia membuat sawah, mohon maaf ini saya mohon maaf. Kemarin yang ambil laptop di kantor itu saya. Ungkapkan. Atau dengan bosnya, dengan kemudian apa? Dengan tempat kita kerja itu minta maaf apa yang kemudian kesalahan kita sebutkan. Kerja di mana Pak? Kemarin saya ngambil inventaris kantor. Nah, kemudian baru minta maaf agar apa? Agar jelas. Kalau kita tiba-tiba minta maaf dan sedang itu orang heran. Salahnya apa ya? Oleh karena itu perlu disebutin. Nah, cuman yang jadi masalah, ya, biasanya kalau kita mau perbaiki silaturahmi, perbaiki hubungan kita dengan istri, betapa banyak orang yang dengan orang lain care, dengan istrinya kagak care. Betapa banyak orang yang care dengan orang lain, dengan orang lain, tapi dengan suaminya kagak care. Dengan orang lain, masya Allah, pelukan cubit datang ke rumahnya. Itu cuma gara-gara cicilan gamis telah. Cuma gara-gara nggak dibelikan tas baru harga 150.000 di Grames 3. Dalam rumah tangga enggak. Oleh karena itu, ya, perbaiki juga hubungan di dalam, internal dan eksternal. Kudu baik Pak dengan bini Pak. Ya, bini itu sumber rezeki. Kudu baik dengan bini, kudu baik. Ya. Betapa banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa. Ya. Ternyata di belakangnya ada istrinya yang kuat, istri doa istrinya yang luar biasa. Ini ada cerita ini aja nih. Cerita anak orang. Ada seorang suami menjual tape. Apa kalau bahasa tape yang singkong panjang itu? Tape. Istrinya di rumah. Begitu pamit, neng. Mudah-mudahan jadi lancar dagangan habis.
Oh ya, ini doakan Ramadan. Kemudian kita kemudian memudahkan khususnya kemudian orang-orang yang ini akhirnya pamit sang suami pada istri. Begitu suaminya jalan, istrinya kemudian gelar sajadah sholat duha. Karena pagi jalannya. Begitu sholat duha, begitu keluar suaminya beberapa meter dari rumah, begitu mau keluar jalan besar, tabrak sama mobil, das, tape hancur ringsek, ban gerobak jadi angka 8, tangannya patah, tangan gerobak patah sebelah, pokoknya gerobak ringsek. Kebetulan yang nabrak orang kaya. Si istri di rumah berdoa, doanya ya Allah, perbanyaklah rezeki ya Allah, mudahkanlah datang duit, datang rezeki. Itu istri kan berdoa. Begitu suami datang ternyata yang nabrak orang kaya. Dihitung, Pak, maaf saya tadi beli habis sambil nyetir lihat mobil, sambil nyetir lihat handphone. Karena kepikiran juga istri itu. Akhirnya apa? Ganti ban gerobak besar 1 juta, dua-duanya. Ganti tape 1 juta, ada cuma modal 200.000. Yang ganti gerobak 1 juta, ya dikumpulin 4 juta. Diganti semuanya orang lain karena dia kasar. Akhirnya pulang. Sudah selesai dari ganti rugi, pulang bawa. Kalau di berapa? 4 juta. Padahal kalau dagang seharian dari pagi sampai maghrib itu masih biasanya paling mentok 300. Paling mentok 300. Hari ini dia bawa berapa? Begitu datang ke rumahnya, lah bang, cepet amat. Kenapa tuh gigi? Darah. Ya. Kenapa sikut itu? Gores. Ya musibah. Begitu apa keluarga, begitu mau ke jalan raya, ditabrak. Tape berhamburan, gerobak main gigi darah. Tapi abang tak apa-apa. Alhamdulillah abang. Gimana alhamdulillah musibah membawa. Alhamdulillah semua yang nabrak orang kaya, orang yang banyak wilayahnya diganti. Kata bininya Allah. Dia nggak tahu penderitaan suaminya ketika ditabrak itu. Begitu dia ngaduin 4 juta, alhamdulillah. Dalam hati kakinya, ya Allah, begini amat ya. Bagaimana tadi kalau gue mati? Pasti ucapannya alhamdulillah juga. Akhirnya apa? Dari 4 juta itu benerin gerobak, benerin ban segala macam cuma habis 1,5 juta. Masih ada berapa? 2,5. Akhirnya itu yang kemudian disimpan. Besok berangkat lagi, tabrak lagi. Begitu mau berangkat besoknya minta lagi doanya dia. Cuman doa kedua udah bininya. Doa yang pertama biar banyak yang beli, biar kemudian dagangan habis. Doa kedua udah beda. Ya Allah, mudah-mudahan ketabrak. Yang nabrak orang kaya. Cuma dikabulkan oleh Allah, ya, ketabraknya. Tapi bukan sama orang kaya, sama supir angkot. Supir angkot yang lewat ini warna merah. Jejak. Bertaburan lagi. Tape, ringsek lagi, gerobak. Cuman karena supir angkot, ya, baru dapat penumpang 2 orang. Itu pun ada yang kemudian bayarnya seharusnya 6.000, bayarnya cuma 4.000. Akhirnya apa? Nego.
diganti 200.000. Itu pun supir angkot tadi baru berangkat pinjam sama bininya. Nah, artinya apa yang berdoa? Kan? Doa istri, ya, saling silaturahmi sama istri, banyak minta doa silaturahmi itu. Zuhur jam berapa? Lagi 12. Insyaallah 10 menit lagi lah. Karena udah mulai rada-rada lapar. Tapi belum ciuman bau-bau. Dan memang nggak dibawa ke sini, sengaja ditutup pintunya. Nah, kedua, ya, setelah dengan istri silaturahmi, berhubungan baik, persahabatan, pertemanan dengan tetangga, kudu baik dengan tetangga. Karena apa? Ya, Jibril pernah berpesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang tetangga. Ya. Kemudian sehingga sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu yang akan mewarisi kekayaan, mewarisi apa segala macam kepada orang tersebut. Saking hebatnya. Oleh karena itu tetangga itu benar, nggak usah digosip, nggak usah diomongin. Coba nih, Pak Pur misalnya, keluarga di Klaten, keluarga istri di Kidul, kan? Pulang setahun sekali, begitu pulang banyak yang kagak kenal, banyak yang kenal. Begitu ada masalah, kemudian di sini di rumah ini yang nolong pertama siapa? Tetangga. Yang nolong pertama tetangga. Ada hal apapun, mau gawe, mau nikahan, mau apa, mau syukuran, yang nolong siapa? Yang dikudul belum, cuma ditelepon doang tuh. Doain ya teh, doain ya mbak ya, doain ya mbak ya, yang kita mau ini. Yang dari jauh dapat doanya, yang dekat, yang terjun, yang masang tenda, ya, yang nyiapin itu, nyiapin ini. Tuh, tetangga. Oleh karena itu kudu baik sama tetangga, nggak usah cuek. Makanya kata Nabi kalau masak itu, ya kan, yang banyak masaknya, apalagi di perumahan, tetangga itu cuma beda 2 hebel. Ada yang 1 hebel waktu di perumahan, itu harus lebih kenceng lagi. Jadi kalau double hebel, double dinding, ya wajar mungkin kurang kecium. Tapi kalau hebelnya cuma 1, yes. Beri tetangga, bukan karena air kedengaran. Ya. Apalagi kalau lagi masak kambing, nggak kedengaran dan keciuman. Tetangga masak, Anizar masak kambing. Kebetulan begitu lewat di pos satpam kelihatan. Anizar beli kambing nih, masak kambing nih. Tetangga sebelah rumah. Dalam artinya kalau siang ini dulu awal pulang biar bisa makan siang. Begitu masak nasi, masak kambing, kecium. Aroma daun salamnya kecium, aroma osengannya kecium. Posisi udah mau jam 11 aja, mau jam 11. Lagi minggu di rumah. Posisi gerimis-gerimis sedikit, menunggu rapat. Ternyata begitu dicium cuma keciuman, baunya dong kebagian apa? Baunya doang. Nah, Rasulullah itu nggak begitu kan? Makanya kata Rasulullah SAW itu, kalau kita masak apalagi yang aroma yang menyengat, kasih. Cuman ini kita rada-rada apa? Ya, rada-rada pelit. Ngasih makasih cuma airnya kok. Ini mau bangunnya macam-macam tuh. Beli daging itu salah, itu banyak tulangnya. Jadi mau maaf saya nggak tega mengasih tulang ke airnya aja. Nggak apa-apa yang penting kasih. Cuman besok-besok dia juga ngasih airnya doang. Nah, jadi apa? Ya, tetangga itu saking luar biasanya untuk silaturahmi, untuk menjalin silaturahmi tetangga itu sampai hal kecil dalam Islam itu apa? Diperhatikan. Oleh karena itu kudu akur lah sama tetangga, kudu baik sama tetangga. Ya. Dan salah satu kebahagiaan seseorang muslim itu mempunyai tetangga yang baik, yang nyaman. Yang ketiga adalah mempunyai tetangga dan lingkungan yang baik. Oleh karena itu kudu baik, apalagi kemudian
sesuai dengan namanya nurul ikhwan, cahaya persaudaraan. Saudara gimana Ustaz untuk toiletnya ada kunci? Ya mungkin karena menjaga kebersihan. Enggak usah kayak tiap hari kunci. Jadi sumber apa namanya? Kudu baik dengan kita. Udahlah kalau memang salah nanti langsung minta maaf habis ini ya, salam-salaman kita. Itu yang kalau memang silaturahmi itu ya, kalau silaturahmi sudah berjalan. Satu tadi minta maaf. Yang kedua untuk kita percepat. Yang kedua berbanyak sedekah. Satu sedekah dan kasih hadiah. Saya lagi masalah sama Pak Nizam, ya kan? Saya mau minta maaf, mau datang agak enak. Cuma nomor WA ada, ya. Satu WA, Assalamualaikum Pak Nizam, ceritakan mohon maaf kepada saya. Kesalahan itu ada yang kita pernah salah paham. Minta tolong kirimkan nomor rekeningnya. Wah, itu saudara yang satu. Saling kasih hadiah, kirimkan hadiah. Ya. Lagi apa namanya selek dengan RT, kirimkan hadiah. Kira-kira RT senangnya apa nih? Ya. Kirimin sarung, kirimin sajadah. Cuma dilihat-lihat bisa, kagak ada perubahan juga. Ya mungkin kirim nomor rekening berubah. Maaf ya, alhamdulillah dari ini dapat bonus nih. Ya. Kalau kiriman nomor rekening gitu, kalau kata temannya, saya juga mau ngantar-ngantar mau PWT juga belum sempat, belum ada waktunya nih. Minta nomor rekeningnya juga buat ngopi dan, itu langsung dibahas. Ini Pak, sama-sama kita juga punya salah Pak. Kita juga punya manusia Pak. Kadang-kadang kita kemudian ini salah itu salah ini. Ini nomor rekeningnya Pak, ada BCA, ada BNI, ada BSI Pak, silakan Pak. Satu lagi, makanya kata Nabi SAW, tahadu. Ya, saling kasih hadiah lah kalian, percaya kalian saling mencintai. Saling kasih hadiah, saling sedekah. Yang ketiga, tentu datang langsung ke rumahnya, jabat tangannya, ya kan, minta maaf betul, ya kan, kemudian mengungkapkan kesalahan, perselisihan selesaikan. Cuma kadang-kadang kalau kita ke orang-orang besar itu begitu kita jabat tangan di sana angkat telepon. Ya Pak, misalnya kita lagi jabat tangan nih. Pernah nggak begitu? Ayo Pak, Waalaikumsalam Pak. Ya. Itu kurang baik Pak. Ya. Kalau memang lagi teleponan orang datang salaman, ya. Sebentar ya. Pak, apa susahnya? Cuman itulah, karena status sosial itu kemudian ya, membawa seseorang itu agak tinggi. Ya kan? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yatgha. Ya, manusia itu melampaui batas sombong. Kenapa dia sombong? An-ra'a ustana, karena merasa lebih daripada orang lain. Jadi salah satu orang angkuh sombong itu dia merasa lebih dari orang lain. Begitu jadi pejabat, orang harus silaturahmi awal. Ya, Waalaikumsalam. Coba lepas dulu bos. Bilang sama di telepon, Pak izin Pak, kalau memang pimpinan Pak izin Pak ini enggak mau. Silakan tuh maafin telepon. Ini enggak. Ya, kadang-kadang dia juga kata, kurang akhlak. Kenapa? Satu, merasa mungkin karena warga doang, karena jamaah ikhwan doang, ya, karena cuma warga Kemayoran doang. Akhirnya apa? Ya, kurang respon, kurang salah. Ya, jadi tolong. Jadi kalau ada teman kita, tetangga kita, saudara kita, kalau lagi jabat tangan itu, ya udah pandang matanya. Kata Nabi SAW, lihat matanya. Ya, coba pada saya senyumnya itu. Tapi kalau kita Pak Nizam, orang juga malas. Syukur-syukur nggak bilang bahasa keras gitu. Subhanallah.
dijaga. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang tamu itu agak sensitif. Mulai dari begitu disalamin, karena nggak nengok, mulai tusuk-tusuk timbul. Oh, saya masih disalamin kagak ditengok bisa, kagak dilihat mulai. Oleh karena itu kalau ada tamu ada ini, apa respon kita? Tingkatkan responsif kita. Oh, masya Allah. Ya, jadi gitu. Jadi insya Allah zuhur jam 11.50-an sudah mulai lagi. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Dan setelah ini kegiatan seperti ini tetap terus terjadi, terjaga, terlaksana, dan mudah-mudahan seluruh jamaah seluruh ikhwan senantiasa dalam keadaan kebaikan dan silaturahmi yang sangat erat, terutama di rumah ini. Tentunya sama-samalah kita saling menjaga perasaan kita. Kalau memang ada salah, ada khilaf, saling memaafkan. Ya. Karena kalau saling memaafkan, yang pertama Allah Taala, orang yang wattaqullah wa la tusyriku bihi syai'an, atau wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan satu yang berbuat syirik. Kemudian wa iqamatuddin shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga waktu zakat, ya, keluarkan zakat. Yang keempat waktu silaturahim. Dan keempat itu kalau kita laksanakan, kita beribadah kepada Allah, kita tidak syirik, kita sholat, kemudian dalam hadis lain kita berpuasa, kemudian kita tunaikan zakat, maka itu sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silaturahmi bukan hanya kemudian memperbanyak rezeki, mempermudah urusan, kemudian memperpanjang umur, tetapi lebih besar ada yang lebih besar daripada itu, yaitu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga-Nya. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan kali ini, silaturahmi tahun ini, hari ini, ya, menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Saya mengucapkan masih bersyawal Allah minna wa minkum siyamna wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian yang terbaik. Mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan, keluarnya kita dari Ramadan, maka kita seperti bayi yang kemudian dilahirkan kembali oleh ibunya. Artinya kita keluar dari Ramadan tanpa membawa dosa sedikit pun, dan semua dosa-dosa kita adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Kalian boleh seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan kita yang hari-hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dan tentunya mudah-mudahan sama-sama kita akan berusaha. Selamat hari Lebaran, mari kita saling maafkan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sebulan berpuasa, menjalankan perintah agama. Ini tibalah kita di hari yang penuh bahagia. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum
taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum siyamana wa siyamakum siyamana wa siyamakum. Bahwa mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan Allah membalas lagi yang mungkin. Amin amin ya rabbal alamin.